Selamat pagi Bapak Ibu peserta Insinyasi Budaya Positif yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmatnya dan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Adapun topik yang akan kita bahas dalam insinyasi hari ini adalah penerapan budaya positif yang akan dibuka oleh saya sendiri sebagai moderator. Kemudian yang kedua adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sambas. Yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat kata sambutan mewakili kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Febrizal Ahmadi Nasution. Kemudian yang kelima speaking. Selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Eliana Siagar SPD MU, Ibu Ariani Praniani SPD MSI, dan Ibu Ila Ulkhairiyah Tanjung SPD. Baik, kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Sambas. Kepada Bapak Sambas, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu semuanya, untuk lancarnya acara kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya memimpin doa dengan ajaran agama Islam. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Hamdan na'imin dan ya Rabbi ma'ahu kabir wasidah. Allahumma rahmatullahi kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa rahmatan fil rizqi wa tawbatan qadal maut wa rahmatan ila maut wa maghfiratan qadal maut. Allahumma habib lana bis sabaratil maut wa jannatan min fardis. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sambas yang telah membawakan doa kita pada hari ini. Selanjutnya kita memasuki acara kita yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta diseminasi kami harapkan untuk berdiri. Di sana aku berdiri
diwakili oleh Bapak Febrizal Ahmadi Nasution. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulih rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalih. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi nikmat, dan yang paling sangat kita harapkan adalah nikmat iman kita yang jangan dicabut. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati ibu-ibu kita yang cantik-cantik, narasumber pada kegiatan yang kita laksanakan di ruangan yang berbahagia ini. Kemudian rekan-rekan peserta destinasi guru-guru hebat ini hadir di sini berarti guru-guru hebat. Seperti yang kita sudah pahami bersama bahwa setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, baik pelatihan yang dilaksanakan oleh kementerian atau dinas, itu sangat banyak sekali. Tetapi menurut survei, dalam peningkatan kualitas belajar mengajar itu hanya sedikit saja yang dapat dituangkan ke dalam kegiatan pembelajaran. Apa yang dapat dituangkan adalah, yang saya baca adalah komunitas belajar itu sangat banyak sekali peluang bagi guru untuk meningkatkan kualitas belajar mengajarnya. Kenapa? Karena di sana bisa berbagi praktik baik, bagaimana mencari solusi. Jadi pemerintah memberikan ruang kepada kita untuk berbagi ilmu dalam komunitas. Tentunya kegiatan ini juga dilaksanakan karena komunitas belajar. Kepada guru-guru hebat, kita harus lebih sering berbagi praktik baik. Tentunya kegiatan ini adalah salah satu berbagi praktik baik. Ya, tentunya kita menularkan budaya positif kepada rekan-rekan kita, bagaimana mengembangkan kegiatan belajar mengajar di dalam pembelajaran. Mudah-mudahan kegiatan ini nantinya sukses dan lancar. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, masuklah kita kepada acara inti kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh tiga narasumber hebat kita, yaitu Ibu Aryani Praminani, Ibu Nila Ulhairiah Tanjung, dan Ibu Eliana Siregar. Kepada ibu-ibu hebat yang di depan, kami persilahkan memaparkan materinya. Sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi tentang budaya positif ini. Adapun latar belakang sebenarnya mengapa penting ini disampaikan kepada guru-guru, karena tentang budaya positif ini, kalau kita lihat seiring perkembangan teknologi dan zaman, banyak sekali krisis-krisis karakter yang terlihat di anak didik kita seperti itu. Jadi muncullah pembelajaran tentang budaya positif di sekolah, di mana budaya positif ini nanti tidak serta-merta bisa terjadi, tapi harus dilakukan dengan perubahan-perubahan yang signifikan, perubahan-perubahan yang terus-menerus, sehingga kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan itu menjadi kebudayaan. Jadilah dinamakan dengan budaya positif seperti itu. Untuk tujuannya silakan Bu Aryani. Untuk tujuan diseminasi ini yaitu menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai kebajikan dan keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Lalu yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memahami konsep posisi kontrol sebagai pendidik. Yang keempat, memahami konsep kebutuhan dasar manusia.
Yang kelima, memahami penerapan segitiga restitusi. Yang keenam, meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan. Lalu yang ketujuh, menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Jadi motivasi untuk melakukan kebajikan itu betul-betul secara intrinsik muncul dari diri siswa seperti itu. Lalu yang kedelapan, menumbuhkan budi pekerti yang baik. Jadi nanti dari karakter-karakter baik yang selalu dilakukan oleh murid itu menjadi budi pekerti yang baik dan akan menjadi budaya positif yang terus-menerus akan dilakukan siswa, tapi dilakukan bukan karena dorongan dari luar secara ekstrinsik, tapi secara intrinsik seperti itu. Yang sembilan, mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan seperti itu ya. Nanti ini akan dijelaskan secara gamblang bagaimana sebenarnya permasalahan itu murid yang menyelesaikan, kita hanya mengarahkan seperti itu. Jadi untuk pemaparan ini nanti yang pertama ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal, lalu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini merupakan materi yang cukup menarik sekali karena merupakan materi baru untuk kita seperti itu ya. Dimana nanti untuk bocorannya ya, ternyata penghargaan selama ini yang kita buat itu tidak menumbuhkan budaya positif yang konsisten kepada anak seperti itu. Yang selama ini kita kira kalau nanti anak berbuat baik kita kasih reward, kita kasih hadiah. Ternyata itu hanya sementara. Nanti pemaparannya akan dijelaskan secara gamblang. Lalu untuk keyakinan kelas, nah ini juga cukup menarik. Keyakinan kelas selama ini kita tahu peraturan seperti itu. Dan ini sekarang yang muncul adalah keyakinan. Di mana nanti keyakinan ini adalah keyakinan bersama sehingga dilakukan karena panggilan intrinsik dari diri sendiri, dari diri murid, dari diri guru, dan dari diri ekosistem yang ada, masyarakat yang ada di sekolah seperti itu ya. Lalu untuk kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, di sini juga bocorannya sebenarnya seseorang itu buat kesalahan karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi seperti itu. Jadi ketika dia berkesalahan seperti gunung es di laut, kita lihat ada gundukan di atas, ternyata ada gundukan yang di bawah yang lebih besar lagi. Ternyata permasalahan itu di situ, makanya ada permasalahan yang muncul gitu ya. Untuk itu gambaran-gambaran nanti akan di-sharing lagi. Untuk restitusi 5 posisi kontrol ini juga sangat menarik sekali. Karena selama ini kita kira kita menjadi teman anak itu dan dianggap teman oleh anak itu udah best sekali gitu ya, udah baik sekali. Ternyata anak itu udah bisa sharing ke kita aja, hebat gitu. Ternyata itu bukan posisi kontrol yang terbaik, masih ada posisi kontrol yang terbaik akhirnya. Lalu untuk restitusi segitiga, nah ini juga bagaimana ini terutama guru BK ya. Nah, di sini ada juga guru BK. Di sini bagaimana kita menyelesaikan permasalahan anak dengan anak yang memberikan solusi untuk memperbaiki dirinya dan dia yakin untuk masuk lagi ke lingkungannya tanpa ada cacat sedikit pun seperti itu. Jadi membangun kepercayaan dirinya kembali dengan mengobati apa yang telah dilakukannya, dan pengobatan itu dilakukan oleh murid sendiri. Itulah nanti dengan restitusi segitiga restitusi pertama seperti itu. Lalu masuk kita ke budaya positif. Di sini akan dipaparkan oleh Ibu Nila Ulhairia SS. Pada Ibu Nila kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya Bu Ariana. Di mana Bapak Ibu semua masih semangat? Masih. Semangat ya. Kita akan belajar dari budaya positif. Mungkin budaya positif udah pernah dengar ya kata-katanya. Menurut Bapak Ibu di sini, apa sih budaya positif itu? Coba siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya? Ibu Marsolina, bagaimana menurut pendapat Ibu? Apa itu budaya positif? Atau ada pengalaman nggak di situ? Menurut saya budaya positif itu, budaya itu kan sudah mendarah daging lah ya. Artinya mungkin sudah melekat bahwa selama ini dia menerima hal-hal yang baik gitu ya, dengan pergaulan yang baik, sehingga
timbullah cara-cara berpikir yang lebih mengarahkan yang baik, yang hal positif gitu. Jadi misalnya membuang sampah pada tempatnya, nah itu kan hal kecil yang bersifat positif. Nah seperti itu, tidak membuang sampah sembarangan di tangga gitu. Jadi karena sudah tertanam dalam diri dia dari kecil hingga sampai dia dewasa. Ya, sangat bagus sekali ya pemaparannya. Kalau tadi kita dengar pendapat dari Ibu Masolina, sekarang saya mau dengar dulu pendapatnya dari Pak Juanda. Silakan Pak Juanda. Menurut Bapak, apa itu budaya positif? Ya, terima kasih kesempatannya yang diberikan oleh Ibu Mila Wulia Tanjung. Menurut saya budaya positif ini adalah suatu tradisi atau suatu kegiatan di sekolah atau di kelas yang bersifat positif. Artinya itu dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Contohnya misalnya bertanggung jawab, kemudian di sini kita lihat di sini bagaimana penerapan disiplin. Jadi budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah itu dengan berbagai cara. Bisa seperti misalnya membuat suatu kegiatan kelas, kemudian juga di dalam budaya positif ini kita terapkan dalam proses kontrol, dan juga kita melihat bagaimana dengan kebutuhan yang ada dalam diri manusia itu. Jadi pada saat mereka berperilaku, kita harus melihat dulu seberapa kebutuhan yang dipenuhi, karena kita tidak boleh menjudge seseorang itu dengan perilaku yang dibuat oleh seseorang itu. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana latar belakang yang dibuat oleh seseorang itu, kenapa dia melakukan itu. Maka perlulah kita gali, kemudian maka kita lakukanlah di situ bagaimana penyelesaian masalah itu dengan memenuhi kebutuhannya. Jadi penerapan budaya positif ini saya lihat sudah sangat bagus ya. Jadi itu sangat positif juga sesuai dengan namanya. Jadi itu menerapkan budaya-budaya yang baik sesuai dengan nilai kebajikan yang ada, seperti itu. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Juanda, sangat super sekali ya jawabannya. Ini masih dari kulitnya budaya positif. Bagaimana isi dalamnya? Sekarang kita akan mulai dari, kita akan praktek. Bapak Ibu coba tangannya satu yang sebelah kanan dikepal. Bayangkan ada sesuatu yang berharga di tangan Ibu, di tangan Bapak. Bagi saya, sesuatu yang berharga belum tentu bagi Ibu itu juga berharga. Pasti beda-beda. Silakan kepada tangannya masing-masing. Sekarang, jika kawan Anda atau lawan bicara Anda ingin Anda membuka kepala tangan Anda, apakah Bapak Ibu bersedia membukanya? Tidak? Apakah semuanya tidak bersedia membukanya? Dikasih uang 1 juta, mau nggak buka kepala tangannya? Ada yang bilang tergantung. Bisa Juanda? Kalau saya harus dari dalam diri saya dulu baru saya buka. Berarti nggak bisa disogok ya? Nggak bisa. Ada paksaan atau jangan karena imbalan sesuatu atau takut dihukum atau bagaimana, itu harus keluar dari dalam diri saya. Berarti Pak Juanda kuat pendiriannya. Kalau dari Bu Indah bagaimana? Kalau saya bisa Bu, tergantung orang itu bisa nggak merayu saya, membuat keyakinan kepada saya, pasti saya akan buka dia tangan. Iya, jadi jawabannya bervariasi ya. Bisa kita buka, bisa juga enggak. Semua itu tergantung dari kita sendiri. Ada yang terpengaruh dengan lingkungannya, terbukalah. Ada yang kuat seperti Pak Juanda, apapun badai yang terjadi nggak akan terbuka. Pak Juanda ya? Iya. Iya. Jadi nggak mungkin kita kasih ke orang. Bukanya pun saya memang harus dari dalam diri saya. Iya, harus dari intrinsik dalam diri sendiri ya Pak Juanda ya. Iya, terima kasih Pak Juanda atas pendapatnya. Jadi kita mulai dari perubahan paradigma dalam membangun budaya positif. Bapak Ibu silakan kembali ke posisi semula. Ya, dalam membangun budaya positif, sekolah itu sudah menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Apalagi sekolah kita ya, SMA Negeri Medan, dengan sarana dan prasarana yang lengkap, sudah tercipta lingkungan yang aman dan nyaman. Kemudian menurut Dr. William Jesser, dalam kontrol teori, terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu guru mengontrol siswa. Ini
ke dalamnya materi selanjutnya, bisa nggak sih guru mengontrol siswa? Perlu nggak sih itu? Nanti kita akan tahu bagaimana perkembangannya. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah ilusi itu adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kan orang dewasa ya, guru itu pasti punya pandangan bahwa dia bisa memaksa murid untuk melakukan apa yang dia inginkan. Posisi seperti itu benar apa enggak? Selanjutnya yaitu di sini ada stimulus respon lawan teori kontrol, ada stimulus respon melawan teori kontrol. Jika dari stimulus respon realitas kita sama, semua kita sama. Berdasarkan teori kontrol, realitasnya itu kita berbeda-beda. Kemudian dari stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kalau dilihat dari teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau dari teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang dan orang lain tentang dunia. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara dari teori kontrol, semua perilaku manusia itu ada tujuannya. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dari teori kontrol, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau dari teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau dari teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Kalau dari teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ya, seperti itu. Selanjutnya, kita akan belajar makna kata disiplin. Dari pemaparan ini, disiplin adalah berdasarkan kata bahasa Latin, disiplina, yang berarti belajar. Berarti disiplin adalah belajar. Disiplin juga berkonotasi dengan disiplin dari siswa. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi kenapa manusia itu mau melakukan suatu kegiatan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pertanyaan dari saya, jika seorang siswa mentaati peraturan sekolah, kira-kira motivasi apa sih yang dilakukannya? Silahkan Bu Sherly, pendapatnya bagaimana Bu? Terima kasih Bu Nila atas kesempatannya. Jadi ketika siswa itu mentaati peraturan, mentaati keyakinan yang ada di kelas, motivasinya belum tentu sama semuanya. Sebagian siswa ada yang dia memang dengan kesadaran yang mentaati itu semua karena dia sadar pendidikan adalah kebutuhan untuk dia. Sebagian dan sebagian besar biasanya adalah sekedar menjalankan perintah yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru, menyelesaikan tugas tepat waktu agar apa dan mendapat nilai yang baik, kan begitu ya. Jadi kalau menurut saya motivasi yang dimiliki oleh anak-anak itu memang pasti beragam, tergantung apa yang sudah dia dapat sebelumnya, keyakinan apa yang sudah ditanamkannya dalam dirinya sebelumnya. Itu menurut saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Sherly, sangat bagus ya pemaparannya. Motivasi ini memang berbeda-beda ya dari setiap siswa karena manusia siswa itu berbeda-beda. Kalau dilihat dari pengalaman siswa di SMA 1 Medan, mereka melakukan itu lebih dari alasan dari eksternalnya, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya mereka menaati peraturan itu supaya mereka aman, terhindar dari hukuman. Atau ada juga supaya dia dapat penghargaan, oh anak baik gitu, menaati peraturan.
Kalau dilihat dari pengalaman juga, lebih banyak anak-anak itu masih dari motivasi eksternalnya. Disinilah peran kita sebagai seorang guru untuk menanamkan motivasi internal agar mereka melakukan itu untuk menjadi diri mereka sendiri. Apa yang mereka inginkan, nilai apa yang mereka percaya. Jadi dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu, mereka melakukannya dengan sepenuh hati, tanpa ada embel-embel, tanpa ada harapan penghargaan, tanpa takut hukuman. Berikutnya yaitu tujuan disiplin positif. Tujuannya yaitu untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa agar mereka menjadi diri yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Tentunya dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nilai-nilai kebajikan, sebagaimana yang kita tahu, nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh seluruh anak Indonesia, yaitu nilai yang selaras dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima gotong royong, dan enam kreatif. Nilai-nilai inilah yang mulai kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka menerapkannya, melakukannya melalui motivasi intrinsik dalam diri mereka sendiri. Berikutnya yaitu, kalau dari Ibu Primary Yes Program, menurut mereka nilai kebajikan itu berupa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga yaitu dari 9 pilar karakter. Nilai-nilai kebajikan itu berupa cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Berikutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Seperti tadi sudah sampaikan ya, bahwa Dian Grossen dalam bukunya itu mengatakan bahwa 3 perilaku manusia yang tadi bisa kita bahas, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin kata hukuman dan konsekuensi sudah sering ya kita dengar Bapak Ibu, tetapi kata restitusi, apakah sudah ada yang mengetahui apa itu restitusi? Atau ada yang baru dengar? Belum, Bu. Ya, Bu Indah belum mengetahui ya apa itu restitusi. Hukuman sudah tahu semua mungkin maknanya apa ya. Jika siswa berkesalahan, jika dia terlambat, udah sapu halaman atau kutip sampah. Itu contoh dari hukuman. Kalau konsekuensi itu adalah apa yang mereka lakukan ada imbalannya. Konsekuensi itu berbeda sama hukuman. Kalau hukuman itu dia berdiri sendiri, berasal dari guru saja. Sementara siswa hanya sebagai penerima. Kalau dari konsekuensi sudah ada hubungan antara guru dan siswa. Cuma
untuk restitusi ini udah tingkat yang sempurna dalam menangani masalah. Kalau guru menggunakan restitusi ini, maka solusi itu akan didapat dari siswa itu sendiri. Dia akan mengeluarkan pendapatnya, dia menyadari kesalahannya, dan dia akan memberikan solusi. Jika dia melakukannya kembali, apa sih yang akan dilakukannya? Misalnya nih dalam kasus siswa terlambat bangun tidur, terlambatlah sekolahnya. Kalau kita tanya dalam restitusi, kenapa kamu terlambat bangun? Iya Bu, saya tadi malam begadang karena main HP. Jadi menurut kamu apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Ibu. Dari disiplin itu yang sudah kamu langgar, apa yang kamu lakukan? Langkah terbaik apa menurut kamu yang kamu lakukan? Menurut saya Bu, saya tidak akan main HP lagi malam-malam, akan tidur cepat sehingga bisa bangun cepat dan tidak terlambat sekolah. Jadi dari restitusi ini, solusinya dari dia sendiri. Dengan dari dia sendiri, maka dia akan dapat melakukan ataupun memperbaiki kesalahannya dan bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Ya, sekarang kita akan lanjut keyakinan kelas. Silakan kepada Ibu Eliana untuk memaparkannya. Terima kasih Ibu Nila. Di sini saya akan memaparkan tentang keyakinan kelas. Seperti yang saya sampaikan tadi, keyakinan kelas ini merupakan hal yang sangat baik sekali karena saya sudah melakukannya di kelas saya kebetulan dan perubahannya sangat signifikan sekali. Jadi ada beberapa permasalahan, dari permasalahan tersebut kami buatlah keyakinan kelas yang seharusnya terlihat dan tak terlihat, sehingga kami buat satu keyakinan dan kita wajib melaksanakan ini karena ini keyakinan kita, dan kami membuatnya secara berembuk, secara bersama-sama seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya, nah ini keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kalau peraturan itu dibuat secara sepihak biasanya oleh sekolah ya, atau sekolah atau guru gitu. Kalau dia keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama sehingga anak ikut membuatnya, mereka merasa bertanggung jawab untuk melaksanakannya seperti itu. Jadi itu namanya keyakinan bukan peraturan, sehingga keyakinan ini nanti betul-betul menciptakan budaya positif gitu, bukan menciptakan anak yang patuh terhadap aturan, tapi anak yang memiliki budaya positif secara internal keluarnya seperti itu ya. Lalu keyakinan keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi pernyataan universal seperti dia yang pertama bertanggung jawab. Di bertanggung jawab itu nanti indikatornya apa saja. Tapi yang dibuat kita harus bertanggung jawab ya. Untuk di kelas 10 IKM 10, karena di situ ada kasus-kasus pencurian, mohon maaf mungkin ada guru-guru yang tidak tahu, ada pencurian, ada juga di situ pembulian sampai dicekek leher salah satu anak yang berinisial S oleh anak yang berinisial R dan orang tuanya datang seperti itu. Jadi dari permasalahan-permasalahan itulah makanya dibuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelasnya salah satunya dia harus bertanggung jawab. Nah, satu bertanggung jawab menjaga keamanan kelas yang seperti itu ya. Intinya di keyakinan kelas ini masih bersifat universal. Dia tidak langsung dikatakan datang pukul 7 lewat 10 gitu. Kalau lewat dari 7 lewat 10 berarti terlambat, seperti itu. Tapi dibuat secara universal dan banyak indikator-indikator dari keyakinan itu, dan itu sudah menyeluruh nanti sesuai dengan profil pelajar Pancasila nanti. Seperti itu ya. Nanti untuk faktanya, untuk konkretnya nanti akan saya tunjukkan gambar-gambarnya dan videonya. Lalu yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Jadi semua keyakinan kelas dibuat dengan bentuk positif, tidak ada dengan kalimat yang negatif. Dia bertanggung jawab, lalu dia bisa juga berkolaborasi.
Karena di 10 IKN 10 itu juga ada anak kalau ini bergaul dia berkubu-kubu, dia hanya berteman sama yang ini, hanya berteman sama yang ini, seperti itu ya. Lalu yang ke berapa ini ya? Yang keempat, keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Ini memang secara otomatis ya, karena bersifat universal memang nggak terlalu banyak. Ya tadi saling menghormati ini karena ada pembulian tadi, makanya itu juga salah satu yang kami angkat. Jadi mereka harus berkata sopan di situ indikatornya, tidak boleh secara gamblang menyebut nama orang tuanya, karena di 10 IKN 10 itu kita agak lucu lihatnya, karena mereka masih suka sebut-sebut nama orang tua seperti anak SD gitu. Nah, tapi ya itulah uniknya anak ya, dari keunikan itulah kita munculkan hal-hal positif, bagaimana kita mengembangkan mereka untuk lebih baik seperti itu ya kan. Lalu keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Nah, ini benar-benar seperti itu karena memang berasal dari permasalahan mereka dan berasal dari keinginan mereka. Apa yang mau kita buat keyakinan kelas kita? Otomatis mereka membuat juga yang bisa dikerjakan. Seperti ya tidak boleh berkata kasar, nah, seperti itu. Harus sopan, nah, seperti itu ya kan. Lalu yang keenam, semua anggota kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini tadi yang saya sebutkan. Jadi mereka berkontribusi sehingga mereka merasa terpanggil sendiri untuk melakukannya. Lalu yang ketujuh, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi nanti kalau memang ada keyakinan kelas yang perlu lagi direvisi, baik ditambahi atau ini sudah menjadi budaya untuk kita nggak perlu dituliskan lagi, ya seperti itu. Jadi perlu ada revisi-revisi nanti dari waktu ke waktu. Oke, selanjutnya ada ini langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Jadi ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat. Jadi siswa di sini diberikan kesempatan untuk membuat apa sebenarnya yang mau kita buat sebagai keyakinan kelas kita. Jadi di sini kami membuatnya, mereka menulis di sticky note, tulis apa yang urgen menurut kamu, apa yang penting, apa yang membuat kamu resah, sehingga seharusnya itu nggak terjadi. Seperti itu. Jadi mereka tulis dan mereka tempel di papan tulis, sehingga nanti teman-temannya ke depan hunting, oh ternyata kawanku nggak suka gini, oh kawanku nggak suka gini, seperti itu mereka. Lalu yang ketiga, mencatat semua masukan siswa di papan tulis sehingga semua siswa bisa melihatnya. Itu tadi karena di sticky note-nya ditempel dan mereka nanti bergiliran lihat, oh ini kawanku nggak suka ini, oh saya pengennya ini, oh siapa sukanya ini, dan itulah nanti yang akan dirembukan untuk menjadi keyakinan. Lalu yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, jadi setelah dirembukkan ini, dibuat surat pendapat, lalu dilihat mereka, lalu dirembukkan apa yang mau kita buat. Nah, setelah nyaman dan aman, karena keyakinan kelas ini tujuan akhirnya yang membuat suasana belajar nyaman, aman, tentram, seperti itu. Itu ya. Lalu yang kelima, ini 4, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Ini tadi sudah. Lalu yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Ini nanti untuk selanjutnya ya, karena juga baru dilakukan sekitar 2 minggu, mungkin belum ada peninjauan ulang dan masih dilaksanakan seperti itu. Lalu yang keenam, semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani guru dan siswa. Ya. Lalu yang ketujuh, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Kami di sini selain menempelnya, kami juga buatnya dalam karton yang besar-besar dan didesain dengan sedemikian rupa sehingga bukan saja siswa yang di kelas itu bisa melihat, tapi guru setiap masuk melihat, oh ini keyakinan kelas mereka, sehingga ketika mereka membuat kesalahan nanti akan diingatkan dengan keyakinan tersebut. Seperti itu ya. Untuk pembuatan keyakinan kelas ini ada dia bentuk T dan bentuk Y. Ada juga dengan
Kalau bentuk T, dia apa yang terlihat dan apa yang tak terlihat. Dan inilah yang saya buat di kelas saya. Jadi mereka pengennya lihat gimana sih kelasnya. Jadi mereka buat berkata soropan. Gitu. Baru yang tidak boleh terlihat apa? Menyebutkan nama ayah berulang-ulang, nah gitu. Seperti itu. Jadi dari situ nanti dibuatlah secara universal. Oh ini masuk ke saling menghormati. Oh ini masuk ke bertanggung jawab. Oh ini masuk ke disiplin, ya, seperti itu. Ada juga tabel di sini yang terlihat, terdengar dan berperilaku. Jadi terlihatnya kayak gimana, terdengarnya bagaimana, dan berperilakunya bagaimana. Ini kita boleh pilih satu. Yang termudah itu memang di tabel Y. Lalu ini juga untuk kegiatan pelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Jadi guru tugasnya apa, murid tugasnya apa. Jadi dari sini jelas memang antara tugas guru dan tugas murid. Lalu ini ada identitas gagal ya, dan identitas berhasil. Yang selama ini kita menganggap hukuman itu akan berhasil merubah anak. Gitu. Ternyata enggak, itu membuat identitas gagal ya. Jadi ketika kita anak-anak buat salah, udah jongkoklah di depan. Dan itu mungkin sewaktu kita sebelum belajar ini itu sering dilakukan, jongkok di depan atau kamu berdiri di situ, seperti itu. Jadi anak merasa bersalah dan merasa tidak diakui, merasa minder seperti itu. Jadi membuat identitas gagal ya. Lalu yang identitas berhasil itu seperti apa? Jika diberi konsekuensi dan yang paling baik itu direstitusi. Kalau yang diberi konsekuensi, mengapa tidak menghasilkan anak yang identitas gagal? Karena dia sudah tahu, saya melakukan ini, saya harus bertanggung jawab. Contohnya dia terlambat, dan ketika terlambat, konsekuensinya kalau di kelas itu ada kelas guru matematika, kalau nanti terlambat, kamu harus lakukan ini. Gitu. Kamu harus menyampaikan materi yang sebelumnya kita pelajari ke siswa, contohnya seperti itulah hal yang ini ya, mungkin positif ya. Jadi itulah yang dilakukannya, dan dia bakal melakukannya kenapa? Karena dia tahu dia salah dan saya bertanggung jawab, saya mau melakukan konsekuensinya gitu. Tapi yang paling baik itu dengan restitusi. Restitusi ini kita menggali permasalahan siswa. Jadi mengapa kamu terlambat? Nah, pasti kamu punya alasan mengapa kamu terlambat, seperti itu. Jadi kita gali, lalu siswa akan memberikan informasi-informasi lainnya. Bu, saya terlambat karena sering main HP. Oh iya, dari jam berapa main HP-nya? Dari jam sekian, Bu. Oh, jadi kalau kamu tidurnya lebih cepat dari situ, kemungkinan kamu nggak akan terlambat ya. Itu mungkin ya komunikasinya. Lalu muridnya mungkin bisa simpulkan, iya Bu, karena kalau hari Selasa, Rabu itu saya nggak akan terlambat. Saya terlambatnya hari Senin karena hari Minggunya saya boleh main handphone sampai malam. Atau malam nanti malam Minggu orang tua saya juga masih sibuk, jadi saya masih main handphone juga. Jadi di situ diarahkan anak untuk mencari solusi. Jadi nak, agar kamu di hari Senin nggak terlambat, apa yang bisa kamu lakukan lagi? Apa yang bisa kamu lakukan? Oh Bu, berarti saya harus tidurnya lebih cepat ya. Oh iya, berarti jam berapa kamu selesai main gamenya? Berarti saya harus selesai main gamenya sebelum jam 10 Bu. Karena kalau udah jam 10, saya tidur jam 10 pasti nggak terlambat lagi gitu. Jadi dari situ apa yang kita ambil simpulan? Anak yang mencari solusi untuk dirinya, kita yang mengarahkan, dan anak akan menerimanya karena dia nggak merasa dipojokkan. Jadi kita nggak nunjuk-nunjuk, oh nggak ada apa, udah udah masuk berdasarkan jarak tempatnya gitu ya kan? Kenapa masih terlambat juga? Apa gunanya pemerintah gitu? Itu ya mungkin yang seperti itu. Jadi nggak kita lakukan hal-hal yang demikian sehingga restitusi ini memang sangat
berdampak, dan seharusnya seperti itu, sangat berdampak positif, karena memang dari restitusi ini juga kita benar-benar kalau dalam tanda kutipnya Ki Hajar Dewantara sampaikan, betul-betul berhamba kepada siswa. Jadi kita melakukan karena memang kepentingan siswa, kebutuhan siswa, seperti itu ya. Lalu ini juga didukung oleh penghargaan. Ini juga cukup menarik karena selama ini jika kita berpikir penghargaan itu adalah satu hal motivasi yang cukup baik untuk anak. Ternyata untuk mendisiplinkan anak tidak selamanya penghargaan ini berfungsi dengan maksimal untuk selama-lamanya, tapi untuk sementara akan berfungsi. Jadi ketika anak nanti, kalau kamu bisa dapat menyelesaikan soal ini, kamu akan mendapatkan bintang 2 atau bintang 3 gitu. Jadi untuk mendisiplinkan anak, membuat budaya positif sementara, ini memang berlaku. Begitu juga dengan hukuman. Kalau kamu nanti ribut, maka kamu akan jongkok di depan ini. Nah itu merupakan hal yang secara instan memang bisa membuat budaya positif, tapi tidak untuk konsisten selamanya. Karena ketika tidak ada hukuman, tidak ada reward, tidak ada penghargaan, anak tidak melakukannya lagi. Nah, gitu. Makanya di sini dikatakan bahwa penghargaan itu hanya memberikan pengaruh jangka pendek dan tidak memberi pengaruh jangka panjang. Lalu penghargaan itu tidak efektif, ya karena tadi hanya untuk jangka pendek. Lalu yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Jadi ketika memang kita nggak kasih reward lagi ke dia, ibu ini pun nggak dihargain apa yang udah aku buat, capek gitu. Karena dia melakukannya berdasarkan penghargaan, bukan karena kesadaran pada dirinya sendiri. Seperti itu ya. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan. Ini juga kita, kalau udah biar aja lah aku dapat nilai 80 aja lah gitu. Biar aja lah aku dapat nilai 70 aja lah. Karena dia orientasinya kepada penghargaan, bukan kepada kalau saya nggak buat bagus, rasanya jiwa saya tersakiti gitu. Itu kan kalau secara internal ya. Tapi kalau secara eksternal, karena penghargaan, ya udahlah, kali ini aku kan dapat 90, biar aja dulu kawanku yang lain aja dulu yang dapat nilai 100 gitu. Begitu. Dan penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini juga, ini bukan ini ya, bukan cuplikan-cuplikan yang kami ambil dari sumber-sumber yang tidak ini tidak ada landasan. Ini merupakan hasil dari penelitian bahwa memang penghargaan itu mengurangi ketepatan, merusak hubungan. Jadi kalau dia nggak lihat dapat penghargaan, udah jauh-jauh aja. Seperti itu. Jadi berkurang ketepatannya. Lalu penghargaan itu sebenarnya sama dengan menghukum juga, karena fungsinya hanya untuk sementara. Dan ini mungkin pengetahuan baru untuk kita. Apakah tidak boleh dilakukan? Boleh. Apalagi memang ada saatnya kita memang harus instan buat anak itu disiplin gitu ya kan. Harus instan buat anak itu termotivasi. Tapi harus kita masuki juga dengan restitusi. Gitu. Jadi jangan dengan hukuman-hukuman saja, jangan dengan penghargaan saja. Sehingga nanti apapun yang dilakukan anak itu betul-betul yang keluar secara internal dari diri anak sendiri. Saya nggak bisa buang sampah sembarangan. Udah memang dari dulu rasanya kalau saya buang itu gimana gitu. Jadi tersakiti dirinya sendiri ketika tidak melakukan hal yang memang dia yakini itu benar, seperti itu. Bukan karena nanti dimarah mama, nanti dibilang orang-orang kampungan, bukan seperti itu. Selanjutnya, nah ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Jadi anak-anak menulisnya dulu di sticky note, lalu mereka tempelkan di depan, dan di sini kawan-kawannya juga nanti akan hunting lihat apa keyakinan kelas yang sudah keyakinan kelas yang diinginkan oleh teman-temannya. Lalu setelah mereka melihat keyakinan kelas yang sudah ditempelkan teman-temannya, mereka secara berkelompok berdiskusi. Sebenarnya secara universal apa termasuk kemana dia? Seperti itu. Jadi sudah dibuat
Dan ini ada 5 kelompok, jadi 5 keyakinan kelas ini dipresentasikan oleh setiap kelompok. Dan hasilnya alhamdulillah hampir sama-sama semua. Mengapa? Karena dari hasil hunting ya kan, sudah hunting duluan ya. Oh awalku ternyata nggak suka begini. Seperti ada namanya siswa di 10-10 juga dengan inisial G. Kalau mereka bilang, ibu, ngeri nih mulutnya bu, gitu. Jadi ada keluar di situ, tidak boleh berkata ini. Apa namanya kalau orang sekarang bercakap kotor gitu. Jangan itu kawanku ternyata nggak suka ini. Jadi muncullah keyakinannya di sini ada solidaritas, ada bertanggung jawab, ada ketertiban, ada kedisiplinan. Di sini juga di sebelahnya, ini kami buat dua karena memang bagus. Dan yang ini yang di sebelah yang warna hitam ini dia dibuka baru lihat rinciannya. Jadi ada di situ menjaga kekompakan, saling menghargai, menggunakan HP seperlunya, bertanggung jawab ya. Seperti ini, jadi ada 5 dan inilah yang kami pilih untuk ditempelkan di kelas. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini cukup signifikan karena setelah kami membuat keyakinan kelas ini, anak-anak tidak ada lagi yang masuk BK. Kalau enggak, lingkungan saya masuk BK terus. Ya satu itu tadi karena pembulian, karena mereka nggak diingatkan dengan kepercayaan keyakinan mereka. Kenapa sih pembulian ini? Yang tahu mereka, saya nggak buat itu ya karena memang dilarang sama sekolah. Tapi sekarang mereka melakukan itu kenapa? Karena saya yakin itu nggak bagus dan merusak hubungan seperti itu. Dan sekarang juga mereka sudah mulai membangun solidaritasnya. Jadi tidak terlalu berkubu-kubu lagi. Selama ini mungkin mereka berkubu-kubu itu karena mereka nggak tahu itu salah juga. Tapi ada beberapa orang yang mengetahui itu salah tapi tidak mengungkapkannya. Dengan keyakinan kelas ini terungkap semua. Gitu. Terungkap bahwa si Y ini ternyata selengean, model selengeannya seperti ini dan kawannya nggak suka karena membuat keributan di kelas. Seperti itu ya. Itu untuk keyakinan kelas. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya Bu. Oh ya. Oke, karena keterbatasan waktu kita untuk pertanyaannya nanti akan kita buat di akhir sesi ya. Sekarang untuk memaparkan materi saja. Terima kasih kepada Bu Eliana. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari Ibu Aryani. Silakan kepada Ibu Aryani. Ya, terima kasih. Sekiranya teman-teman Bapak Ibu guru masih semangat, jadi kita ice breaking dulu ya. Jadi semua Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. 5, 4, 3, 2.
Tahan dulu Bapak Ibu. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dila dan Ibu Erli, bagaimana tentang keyakinan keras dan bagaimana tentang motivasi serta penghargaan dan juga hukuman itu tidak efektif. Jadi sebenarnya ada beberapa kebutuhan dasar dari seorang manusia atau kita sendiri, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, seperti contohnya kita kerja untuk apa? Seperti itu. Ya, untuk mendapatkan gaji. Gaji itu untuk apa? Untuk kebutuhan hidup, bertahan hidup. Kita makan untuk apa? Seperti itu. Yang berikutnya itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi misalnya kayak kita lihat dengan pasangan kita tentunya membutuhkan sebuah cinta dan kasih sayang. Itu bisa didapat dari mana? Mungkin dari orang yang kita sayangi dan orang yang kita banggakan. Dan selanjutnya itu kebutuhan penguasaan. Jadi seringnya ini kasusnya itu pada siswa kita, sebenarnya dia adalah seorang yang mampu, memiliki kemampuan. Cuman dia lebih mau guru itu untuk mengagung-agungkan dia. Nggak usah dulu sampaikan apa yang aku pahami, biar nanti ibu itu tahu aku punya kemampuan. Nah, begitu kita sadar kalau dia pintar dan kita akan mengagungkannya, dia itu merasa puas dengan dirinya sendiri. Oh, akhirnya ibu itu paham kalau aku ini pintar, seperti itu. Dan yang berikutnya itu kebutuhan kebebasan. Pernah nggak Bapak Ibu di dalam satu kelas kita melihat siswa kita itu, kita lagi ngajar, dia asik ombang-ombang kaki di belakang, tidur-tiduran. Terus kalau kita tanya kenapa, sebenarnya dia itu nggak suka. Mungkin bukan hanya karena dia ngantuk, tapi mungkin dia mau bebas. Waktu dia itu merasa terkekang ketika dia belajar itu. Jadi dia mau bebas. Jadi dia untuk menunjukkan keinginan dia itu, dia tidur-tiduran atau tidak fokus dengan apa yang kita ajarkan. Dan yang berikutnya itu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan itu tergantung orangnya ya. Bisa didapat dari melakukan hobinya atau dengan cara dikasih hadiah atau apapun itu. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar dari manusia. Nah, kebutuhan dasar bertahan hidup seperti yang saya jelaskan tadi. Berikutnya juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau kebutuhan pengakuan akan kemampuan, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, dan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, berikutnya ini posisi kontrol. Posisi kontrol ini lebih dititikberatkan kepada seorang guru. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu guru semua. Kita tentunya pernah ya, bukan pernah, bahkan sering. Ketika ada siswa kita yang tidak mengerjakan PR, apa yang Bapak Ibu lakukan? Pasti pertama akan bertanya, kenapa nggak dikerjakan nak? Kamu tahu kan, ini udah baru sesuatunya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu terhadap siswa yang bersalah, dalam konteks ini bersalah, kita di situ punya posisi kontrol. Jadi di sini sampaikan posisi kontrol dari Jan Dosen dalam bukunya Institutional Structuring School Discipline. Dia menguatkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi bukan hanya sebagai seorang guru ya, sebagai orang tua mungkin kita di rumah bagaimana kita bertindak kepada anak kita, bahkan sebagai seorang atasan itu punya 5 posisi kontrol sebenarnya. Jadi di sini akan kita simak masing-masing. Nah, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Nah, sebelum saya jelaskan, di sini saya akan menampilkan sebuah video bagaimana 5 posisi kontrol tersebut. Jadi ini permasalahannya sama-sama siswa yang terlambat. Dalam penerapan disiplin
disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Dari video tadi kita bisa melihat bahwa ketika kalian terlambat sekolah, posisi kontrol yang pertama yaitu menghukum, gurunya langsung berkata, "Naren, kenapa kamu terlambat? Jadi saya akan menghukum kamu tanpa bertanya secara panjang." Kalian kan langsung menyuruh Naren untuk melakukan push up sebanyak 10 kali. Itu merupakan posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Nah, kira-kira kita pernah nggak jadi seorang penghukum, Bapak Ibu? Tentunya pernah ya. Kenapa nggak bicara? Dah, saya kasih nilai kamu sekian. Itu adalah sebagai sebuah penghukum. Karena kita tidak bertanya, kenapa nak? Tentunya yang makan waktu ya Bapak Ibu. Ketika kita bertanya kepada kenapa nak? Jadi seperti itu. Nah, ada lagi yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Jadi ketika kita sebagai posisi seorang guru, nah, kamu kenapa seperti itu? Kamu tahu kan, ketika kamu berbuat seperti itu, ibu lo yang disalahkan, ibu lo sebagai wali kelas kamu yang dimarah-marahi sama kepala sekolah. Kamu tega kalau ibu dimarah-marahi, padahal kamu yang bersalah, tapi ibu yang dimarahi. Nah, kita tentunya juga pernah melakukan hal yang sama. Itu posisi kontrolnya itu sebagai membuat rasa bersalah. Ketika kita berbicara kepada siswa, kita membuat mereka merasa bersalah atas apa yang sudah mereka lakukan. Dan posisi ketiga, yaitu seorang teman. Kayaknya apalagi dengan siswa SMA ya Bapak Ibu ya, kita kayaknya lebih sering membuat posisi kita itu sebagai seorang teman. Hai guys, mau kemana? Kenapa? Kenapa kamu terlambat? Janganlah kayak gitu ya kan? Soal gitu loh. Sering kita berkata seperti itu kepada anak didik kita, yang dimana kita memposisikan diri kita itu sebagai teman bagi mereka. Sebenarnya posisi teman ini ada baiknya, tetapi tidak bisa menimbulkan suatu kebijakan atau suatu keyakinan dalam diri mereka sendiri. Dan bahkan tidak ada batasan antara seorang guru dengan seorang siswa. Dan yang berikutnya itu monitor atau pemantau. Kalau pemantau ini mungkin banyak negara yang kita sudah melakukannya. Itu contohnya misalnya ketika dia datang seperti tadi di video itu, dia bilang, "Naren, kenapa kamu terlambat?" Jadi Naren menjelaskan bahwa dia terlambat bangun. Nah, kira-kira apa konsekuensinya sesuai dengan aturan kita? Jadi di Naren bilang, "Saya seperti ini, ibu seperti ini," dijelaskan. Dan posisi sebagai monitor itu tetap memberikan konsekuensi terhadap apa yang dilakukan oleh siswa yang bersalah. Jadi dia tidak menimbulkan suatu keinginan secara internal atau intrinsik dari dirinya sendiri untuk berbuat lebih baik lagi. Jadi posisi pemantau ini sudah bagus, tetapi ada posisi yang lebih bagus lagi, yaitu posisi manajer. Jadi kita akan secara mendalam bertanya kepada siswa mengenai apa yang mereka rasakan, mengenai alasan mereka melakukan kesalahan itu, dan menimbulkan solusi sendiri dari diri mereka tentang kesalahan mereka, sehingga mereka tidak akan mengulang kembali kesalahan yang sama di waktu yang akan datang. Nah, kalau dia dalam posisi kontrol, yang menjadi motivasi eksternalnya itu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Sedangkan kalau dia motivasi intrinsik itu dari posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, sebagai contohnya, kalau gurunya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir seorang siswa, berarti itu posisinya sebagai seorang penghukum. Nah, kalau dia bilang guru itu berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam, berarti posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau dia sebagai teman, dia akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Lakukanlah demi bapak atau ibu, kan kita kawan. Jadi itu posisi seorang teman. Sedangkan kalau pemantau, dia tegas. Apa peraturannya? Terus apa konsekuensinya ketika kamu melakukan hal tersebut? Terus apa yang sudah kamu lakukan dan apa yang terjadi sekarang? Jadi dia akan menganalisis
atas perbuatan siswa itu dan juga tetap memberikan konsekuensinya. Sedangkan pada posisi sebagai manajer ini mungkin sama seperti yang sudah dikasih tadi dan oleh Ibu Erdiana dalam menempatkan keyakinan kelas. Jadi itu harusnya dimulai dari keyakinan kelas. Jadi ketika kita bersama-sama membuat keyakinan kelas beda ya Bapak Ibu dengan kesepakatan atau peraturan. Kalau keyakinan ini lebih ke nilai-nilai yang kebajikan yang secara universal. Jadi ketika sudah ada keyakinan dalam kelas atau sekolah tersebut, maka posisi kontrol sebagai manajer akan bertanya, apa yang kita yakini ketika dia terlambat? Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut itu sudah menggambarkan apa tentang dirimu? Jadi siswa diajak untuk berpikir secara mendalam dan mencari yang menjadi sumber kesalahannya dan juga mencari solusi sendiri. Dan itu semua berdasarkan keyakinan yang sudah dibentuk sebelumnya. Jadi posisi kontrol ini sebagai manajer adalah yang terbaik dan itu merupakan lanjutan dari keyakinan kelas. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini Bapak Ibu, ini berhubungan dalam pembuatan atau penerapan keyakinan kelas. Ada 3 restitusi seperti yang sama-sama tadi kita pelajari. Restitusi ini berbeda dengan hukuman dan juga konsekuensi. Kalau hukuman itu dibuat secara mendadak oleh satu pihak, sedangkan konsekuensi berdasarkan peraturan yang sudah dibuat sebelumnya. Sedangkan restitusi itu berdasarkan keyakinan yang muncul dari diri seorang siswa atau anak itu sendiri. Restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu bukan akibat dari sebuah atau dampak dari hal yang sudah dilakukan sebelumnya, tetapi cara belajar dari hal atau kesalahan yang sudah dilakukan. Dan yang berikutnya itu restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang didasari oleh sebuah tindakan. Dan restitusi itu sendiri adalah cara yang terbaik. Dan restitusi ini berfokus kepada karakter, bukan tindakan, karena restitusi sifatnya menguatkan dan mengembalikan siswa yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi ini merupakan sebuah karakter. Jadi kalau karakter itu sudah tertanam dari diri siswa itu sendiri, bukan sebagai sebuah tindakan, tetapi sebuah karakter. Kalau kita berbicara tentang karakter berarti sudah menjiwai. Jadi hal ini yang kita harapkan siswa atau anak didik kita bukan berfokus kepada hukuman, bukan berfokus kepada ganjaran, kepada penghargaan yang dia akan peroleh ketika dia melakukan sesuatu. Tetapi itu memang sudah mendarah daging dalam dirinya, sudah menjadi karakter dalam dirinya untuk berlaku sesuai dengan kepercayaannya sendiri. Nah, segitiga restitusi ada 3. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Sebenarnya ini tidak ada yang 1, 2, 3 ya. Ini sebenarnya mana yang terlebih dahulu kita sampaikan bisa, tapi harus mencakup ketiga-tiganya. Nah, contoh dari validasi tindakan yang salah. Pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya tadi dalam hal terlambat, kita bertanya, tentu kamu punya alasan kenapa kamu terlambat. Jadi jangan langsung jatuh, kamu terlambat, kamu salah. Nggak seperti itu. Tetapi kita tanya alasannya. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini tadi sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Jadi kalau kita sudah tahu kenapa dia terlambat, terus dia bilang, saya tidurnya lama, jadi bangunnya kesiangan. Kenapa kamu tidur lama? Karena saya begadang karena saya nonton streaming drakor sepanjang malam. Nah, kira-kira
itu kan dia butuhkan. Kenapa dia nonton drakor? Karena kesenangannya, hobinya nonton drakor. Siapa di sini yang suka nonton drakor? Ayo, ya Bu share sama kita ya Bu. Nah, jadi dia kan kebutuhannya kesenangan nonton drakor. Jadi kita bilang, ada nggak ya cara yang lebih efektif selain bergadang untuk nonton drakor tadi? Jadi kita nggak menghapus nonton drakornya, tetapi kita cari solusi. Itu yang dimaksud dengan validasi tindakan yang salah. Sedangkan mensalurkan identitas, kita bilang, nah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi itu posisinya di situ bukan langsung menyalahkan, tetapi kita bilang semua pernah salah. Nobody's perfect. Jadi ketika kita berbicara seperti itu, kita mensalurkan identitas. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Saya juga dulu waktu sekolah pernah terlambat. Nah, itu termasuk menstabilkan identitas. Tapi kita lanjut menanyakan keyakinan. Jadi ini semua berdasarkan keyakinan yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Keyakinan atas apa ya yang telah kita sepakati? Jadi kira-kira dari posisi yang terlambat tadi, kenapa itu tidak sesuai dengan keyakinan yang mana ya? Terus kamu ingin menjadi seorang yang bagaimana ya? Itu masuk ke dalam menanyakan keyakinan. Jadi bagi kita Bapak Ibu yang guru bimbingan dan konseling, ini penting untuk dilakukan. Nah, itu dia segitiga restitusi. Nah, contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Kalau dia validasi tindakan yang salah, contohnya, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk ya, tapi kamu tidak. Ini contohnya seperti ini, ketika ada siswa yang lagi berkelahi, kita tanya, kenapa kalian berkelahi? Kenapa kamu pukul ya dia? Kenapa kamu dorong ya dia? Terus dia sampaikan, Bu, tapi dia menyontek, padahal nggak saya kasih. Terus dia bilang, iya ya, sebenarnya bisa saja kamu lebih parah, memberikan hukuman yang lebih jauh daripada itu. Tetapi kamu bisa mengontrol diri kamu ya, hanya sekedar mendorongnya saja, tidak menjungkir balikan. Sebagai contoh, itu maksudnya validasi tindakan yang salah. Juga untuk sisi mengenai keyakinan, apa yang kita percaya sebagai siswa kelas 10 bla bla bla, atau apa yang kita percaya sebagai siswa SMA Negeri 1 Medan. Nah itu dia. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi. Coba Bapak Ibu kita sama-sama perhatikan. Gimana pelajarannya? Masih bisa diikuti nggak? Masih bisa, dapat saya ikuti. Tapi Ibu ada dengar satu informasi tentang Alga. Kalau Alga suka memainkan dasi, memanah rohani, benar nggak? Ya, demikianlah tentang posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Untuk hari ini kami akan membuka sesi pertanyaan. Bapak Ibu, ada pertanyaan kira-kira? Ya, dari Bu Marsolina, dari Bu Imelda, dari Bu Rusda, Pak Juan. Ya, ini kita buka dalam 2 sesi ya. Jadi kami persilakan pertama dulu kepada Ibu Marsolina. Silakan Bu. Teman-teman, silakan mengambil catatannya ya. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya mau nanya nih, menurut Ibu apakah hukuman masih bisa dilakukan nggak jika ketika kesalahan dilakukan oleh siswa? Apakah hukuman masih bisa dilakukan ketika siswa bersalah? Ya, sambil dicatat kami lanjut ke pertanyaan kedua dari Bu Imelda. Silakan Bu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya sedikit saja Bu. Apa kira-kira kesulitan dalam menerapkan restitusi ini? Terima kasih. Ya, kesulitan dalam menerapkan restitusi. Berikutnya dari Pak Juan. Ya, kepada Pak Juan kami persilahkan.
Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan di sini kita untuk keyakinan kelas ya, itu tadi dari pemaparan itu tadi sangat menarik, sangat bagus sekali pemaparan tadi. Saya tertarik dengan keyakinan kelas. Jadi di sini dengan keyakinan tadi kan sudah banyak buat situ dari keyakinan yang besar. Jadi pertanyaan saya nilai-nilai kebajikan apa yang terdapat di dalam keyakinan kelas itu yang sudah dibuat. Gitu. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Pak Juan. Ini mengenai keyakinan kelas ya Pak Juan ya. Yang berikutnya dari Ibu Husna, kami persilakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan terkait yang posisi kontrol seorang guru. Nah, di PowerPoint text terdapat 5 jenis posisi kontrol. Yang ingin saya tanyakan adalah sebagai seorang guru, posisi kontrol yang manakah yang lebih baik ataupun yang paling tepat untuk digunakan seperti itu. Terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih Ibu Husna. Ini mengenai posisi kontrol yang terbaik ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Oh, Bu Ika. Bu Ika, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya sudah melihat dan mendengar penjelasan dari Ibu bertiga mengenai kesalahan dan restitusi tadi ya. Restitusi. Oke. Jadi di sini pertanyaan saya berdasarkan kasus yang sudah dijelaskan tadi dan dipaparkan, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi sehingga anak tersebut melakukan kesalahan kembali begitu. Mungkin bisa dijelaskan? Saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Ika. Ini mengenai kebutuhan dasar ya. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya, luar biasa sekali antusiasme. Satu lagi dari Ibu. Oh, ada lagi. Bu Indah tadi apa pertanyaannya? Oh, antusias sekali rupanya Bapak Ibu ini ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih kesempatannya Bu. Di sini saya akan bertanya, apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan yang selama ini kita jalankan? Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Husna. Berarti pertanyaannya apa ya perbedaan dari keyakinan dengan peraturan yang sudah selama ini kita kerjakan? Ya, luar biasa antusiasmenya. Jadi kepada Bapak Ibu, kepada ibu-ibu sekalian, tolong diberi waktu ya. Kayaknya sekitar 5 menit bisa lah ya Bu ya. Atau langsung sudah bisa? Oh, Bu Andi sudah. Silakan Bu. Baik Bu, di sini saya terlebih dahulu menjawab tentang keyakinan kelas ya. Di sini keyakinan kelas apa yang sudah dibuat? Ini pertanyaan Pak Juan ya. Jadi ini sesuai yang ditanyakan di slide tadi. Tadi kami sudah membuat keyakinan kelas. Salah satunya ada solidaritas ya. Ada solidaritas di mana keyakinan kelas ini dipilih oleh anak-anak karena memang mereka berkubu-kubu dalam bertemannya seperti itu. Jadi dibuatlah solidaritas salah satunya untuk solusi agar mereka itu dapat bergaul dalam berteman seperti itu. Jadi lebih mengenal temannya, lebih welcome dengan temannya, lebih menerima perbedaan seperti itu. Itu mungkin pertanyaan dari Pak Juan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Pak Juan atau sudah pas? Selain itu Bu, selain solidaritas itu kira-kira apa lagi yang sudah diterapkan di dalam kehidupan itu? Nilai-nilai kebajikan yang lain. Menghargai sesama, saling menghargai. Jadi saling menghargai ini juga berawal dari anak-anak yang melakukan pembulian sehingga terjadi perkelahian. Dan setelah dipelajari dasar dari anak ini bukan anak yang nakal, dia anak seorang dosen dan ayahnya ketika dipanggil oleh BK dan kami panggil bersama-sama, ayahnya mulai menangis, mamanya juga menangis, nggak nyangka anaknya sekasar itu seperti itu.
Jadi keyakinan kelas yang dibuat menghargai teman, salah satunya perbuatan baiknya itu harus menyampaikan kata-kata yang sopan. Jadi berkata yang sopan dengan berkata yang kasar. Itu mungkin yang bisa saya tambahin. Terima kasih teman-teman. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan dari Ibu Dinda ya Bu, karena berkaitan dengan keyakinan kelas. Lalu untuk keyakinan kelas dengan peraturan kelas, sebenarnya peraturan ini sebenarnya perbedaannya dengan keyakinan apa? Seperti yang saya katakan tadi, kalau peraturan itu sebelah pihak. Jadi selama ini sekolah buat peraturan, setelah dibuat peraturan disosialisasikan, ini loh peraturan di sekolah ini nggak boleh dilanggar seperti ini. Tapi kalau keyakinan kelas ini dilakukan secara berkolaborasi sama siswa, guru, kalau memang keyakinan sekolah, siswa, guru, dan semua masyarakat yang ada di sekolah tersebut, ekosistem yang ada di sekolah ini gitu. Jadi mereka mengetahui, mereka berkontribusi sehingga mereka benar-benar melakukan itu karena memang ini kami yakini seperti itu. Lain dengan peraturan yang selama ini kita laksanakan. Kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah dan disosialisasikan. Kalau ini kita berkolaborasi. Kalau di kelas terutama tadi seperti yang saya contohkan, di kelas itu guru dengan muridnya, kamu pengennya seperti apa? Kelas ini seperti apa? Oh, kami tidak ingin kelas ini ribut gitu. Jadi mereka buat keyakinan sifat apa sih yang harus dimunculkan gitu. Sifat apa sih yang nggak boleh terlihat, karakter apa sih yang nggak boleh terlihat. Itu mungkin Ibu Dinda. Ada yang ingin ditambahi Bu Dinda atau yang ingin ditanyakan lagi? Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Aryani. Ya, terima kasih kepada Bu Erwin. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya boleh dijawab Bu Dira. Kepada Bu Dira, silakan. Ya, terima kasih. Saya ingin menambahkan ya jawaban dari Bu Ariana kepada Pak Juan. Nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan dalam kegiatan kelas seperti yang saya sudah laksanakan di kelas, yaitu disiplin, mandiri, saling menghormati, tanggung jawab, menjaga kebersihan. Dan paling penting itu nilai-nilai ini harus berasal dari siswa itu sendiri. Jadi pendapat mereka akan mengeluarkannya, kemudian disimpulkan berdasarkan dari video dari Bu Elina tadi. Begitu Pak Juan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Ina ya. Menurut saya, apakah hukuman masih bisa dilakukan ketika kesalahan dilakukan? Dalam posisi kontrol yang namanya hukuman itu tidak boleh kita berikan. Jadi sebagai seorang guru, sebagai posisi yang terbaik adalah manajer, kita harus memberikan tanggung jawab dia. Misalnya dia sudah kesalahan, kita kembalikan lagi ke dia. Apa solusi terbaik untuk mengatasi masalah yang dia hadapi? Jadi ketika dia memberikan solusi, maka itu pasti anak insya Allah melakukannya lah. Karena itu memang dari dalam intrinsik dia sendiri, dia melakukan seperti itu. Kalau dulu kita kan enggak ya, dulu misalnya ada yang terlambat, udah kamu siram bunga, kamu bersihkan halaman, itu pasti dalam hatinya ada yang gak senang. Males sekali siram bunga, di rumah aja aku gak pernah siram bunga. Pasti ada lah rasa tidak senang dalam hatinya. Tapi ketika kita memberikan solusi dan solusi itu sendiri, insya Allah pasti dia melaksanakannya. Kemudian lanjut ya untuk pertanyaan dari Bu Husna ya, yaitu berdasarkan kasus yang sudah diselesaikan, kebutuhan dasar apa yang belum, Bu Ika ya, dari Bu Ika, berdasarkan kasus yang sudah diselesaikan, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi sehingga anak tersebut melakukan kesalahan? Saya ada 2 kasus. Yang pertama yaitu terlambat datang. Dia terlambat datang karena sering main HP. Maklum ya, anak sekarang terlalu bebas tidur sendiri di kamar, HP-nya 24 jam tanpa kontrol orang tua. Jadi terlambatlah bangun paginya. Jadi pada saat restitusi saya tanyakan, menurut kamu langkah terbaik apa untuk mengatasi masalah kamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Saya Bu sepertinya akan mengurangi main HP saya. Saya akan cepat tidur supaya saya cepat bangun dan tidak terlambat lagi ke sekolah. Jadi pada saat posisi restitusi seperti itu, posisi kontrolnya itu dia merasa bebas ya. Dia bebas tidur jam berapa, bangun jam berapa, sehingga dia merasa puas dengan kebebasannya itu. Untuk kasus yang kedua,
yaitu mengenai atribut siswa yang tidak lengkap. Kebutuhan yang belum terpenuhi yaitu kasih sayang dari keluarga. Kebetulan siswa saya ini bernama F, inisialnya F. Dia memang suka berpakaian yang tidak lengkap, atributnya tidak lengkap. Misalnya namanya nggak ada. Jadi dengan nama yang nggak ada, dia merasa hebat sama kesalahan. Nggak tahu kok ibuku namaku siapa. Jadi ketika melakukan restitusi, kenapa sih nama kamu nggak ada, simbol nggak ada? Iya sih, saya salah. Menurut kamu apa ya hal terbaik yang kamu lakukan supaya kamu bisa terlihat rapi, keren, sekolah, lengkap atributnya? Iya sih, saya akan menjahit atribut saya. Pulang sekolah saya beli, kemudian saya jahitkan di tukang jahit. Dengan solusi dari dia, maka insya Allah dia akan melakukannya. Dan dari situ posisi kontrol itulah yang posisi kebetulan itulah yang dia kurang gitu, yang dia merasa kurang cinta kasih dari keluarganya, kurang perhatian lah dari keluarganya. Seperti itu Bu Ika, bagaimana Bu Ika? Terima kasih atas jawabannya. Iya, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya saya serahkan kepada Ibu Aryani. Ya, terima kasih untuk Bu Nila. Tadi ada 2 pertanyaan lagi ya. Satu dari Bu Husna dan satu lagi dari Ibu Mel. Ya. Yang pertama, sebagai seorang guru, posisi kontrol manakah yang paling tepat untuk dilakukan? Jadi seperti yang sudah penjelasan yang sebelumnya tadi, ada 5 posisi kontrol, dan kelima posisi kontrol itu ada 2 yang berdampak negatif, yaitu menghukum dan membuat merasa bersalah. Seperti yang kita lihat di sini, kalau dampak pada murid ketika posisi kontrol itu sebagai penghukum, maka murid akan mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Ini ditimbulkan dari ketidakterimaan seorang siswa tersebut dengan hukuman yang diberikan kepadanya, karena menurut dia itu tidak sesuai. Nah, kalau dia posisi kontrolnya sebagai pembuat merasa bersalah, maka siswa tersebut akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga, karena dia bilang kamu sudah mengecewakan saya. Jadi dia tentunya siswa tersebut akan merasa gagal, merasa minder dan merasa rendah hati. Ini semua berposisi sebagai negatif. Sedangkan yang ketiga yaitu teman, pemantau atau monitor dan juga manajer, ini hasilnya positif. Cuman kalau dia sebagai teman, maka siswa akan merasa tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kalau tadi saking dekatnya dengan gurunya, udahlah, nanti ibu itu nanti tahunya kondisi saya. Ya sudahlah, seperti itu. Dia akan merasa bergantung. Nanti dibantu Bu Ika kok, nanti kondisi saya paham kok ibu, karena di besti gitu. Itu sebagai teman. Sedangkan kalau dia sebagai pemantau, maka dia akan menitik beratkan pada dampak pada dirinya sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi dia lebih fokus kepada hukuman apa ya nanti aku terima kalau aku berbuat seperti ini, nanti hadiah apa ya yang aku terima. Jadi ketika tidak ada lagi hukuman atau hadiah, maka dia tidak akan berbuat baik. Ya, seperti itu. Nah, jadi posisi kontrol apa yang paling baik, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Karena siswa tersebut akan mengevaluasi dirinya sendiri bagaimana untuk bisa menjadi diri yang lebih baik. Dan murid itu meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Jadi kepada Ibu Husna, posisi kontrol sebagai manajer lah kita sebagai guru yang paling tepat untuk dilaksanakan. Apakah sudah cukup Bu Husna? Mungkin untuk jawabannya bisa naik. Terima kasih. Ya, selamat berposisi sebagai manajer ya Bu Husna ya. Selanjutnya dari Bu Email, apa kesulitan dalam menerapkan restitusi? Ya, kalau segala sesuatunya untuk melakukan hal yang baik tentunya memiliki kesulitan. Begitu juga dalam restitusi ini, Bapak Ibu, walaupun seperti yang kami sampaikan, dalam pelaksanaan restitusi ini tentunya tidak membutuhkan tidak dengan waktu yang singkat. Dia membutuhkan waktu yang lama dan terus berproses. Dan dalam pembuatan keyakinan kelas itu harus selalu diredaksi atau di bahasa Indonesia ya, dievaluasi terus-menerus. Bukan ketika di awal kelas kita buat restitusi, ya udah mantap, tidak. Tetapi kita evaluasi lagi berikutnya. Jangan-jangan sudah
kebutuhannya. Jadi itu mungkin yang menjadi kesulitan karena membutuhkan waktu yang lama dalam penerapannya. Tapi yang tahu Bapak Ibu, ketika kita sudah semangat di awal, bertahap memang prosesnya, tetapi kalau tujuan kita adalah untuk kebaikan dan untuk keselamatan anak didik kita, tentunya akan kita peroleh dengan yang baik juga. Jadi seperti itu Ibu Iman, apakah sudah bisa? Oke, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Ya, sama-sama Ibu. Kira-kira tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada lagi, sepertinya sudah bisa kita tutup ya Bu Nila ya. Kepada Bu Nila kami persilakan untuk menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Kepada Bu Nila. Ya, terima kasih. Jadi hari ini budaya positif ya. Budaya positif kita harus menjadi contoh yang baik bagi siswa kita, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Jadi sebagai guru kita harus menggunakan strategi yang tepat untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar. Dengan begitu guru dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan mereka. Itulah kesimpulan kita hari ini. Demikianlah Bapak Ibu diseminasi kami hari ini. Saya mewakili dari tim kami. Mudah-mudahan budaya positif ini dapat terapkan. Tidak ada kata terlambat. Mulai hari ini. Jadi mulai dari diri sendiri dan untuk lingkungan bersama. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah kalian sudah ibu suruh untuk mengidentifikasi apa saja yang ingin dilihat di kelas kita ini sebagai keyakinan kelas kita. Sekarang coba analisis dari semua yang sudah kalian ingin itu masing-masing satu orang yang kalian anggap urgen atau penting sekali untuk dilaksanakan. Tulis di sticky note yang sudah dibagikan. Silakan. Aku Tapi dalam
buat di dalam kelas. Aku lah. Saya aku aja. Ini tadi bikin berapa nih? Ini buatnya berapa? 5. 6 bisa nggak? Dia mau tarik yang bagian ini. Taruh gua coba. Asamnya kurang banyak. Asamnya bunganya gimana? Karena ada zat N-nya ada. Udah lanjut. Jadi misalnya seperti Dava Nugra Perkasa Purba, dia main Mobile Legends di kelas, suaranya berisik, terus mengganggu teman, terus dimarahin oleh guru. Itu hari ini kami akan menyampaikan keyakinan kelas. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri.